Mulai kita langsung. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Sebuah karunia yang agung ya. Tatkala Allah memperkenankan untuk kita dapat belajar agama ini. Di saat sebagian orang menjadikan agama sampingan. Ketika dia punya perlu, dia baru beralih kepada agama. Padahal agama ini adalah pedoman hidup seorang hamba. Pegangan dia. Tegaknya langit dan bumi ini. Karena masih ada orang-orang yang terus beribadah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa. Dan hari ini kita kembali belajar tentang bagaimana perjalanan agama ini sampai kepada kita. Bagaimana diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau, pengorbanan beliau, bagaimana hukum-hukum itu turun. Aturan-aturan itu datang. Dengan proses yang tidak terlalu lama. 23 tahun. Dunia telah berubah. Kita telah membahas bagaimana hijrahnya Nabi SAW. Tatkala beliau sampai ke kota Madinah, kegiatan apa saja yang beliau lakukan. Dan setelah itu mulai ada syariat-syariat, ada hukum-hukum yang turun karena memang suasananya berbeda dengan tatkala di kota Makkah. Nah, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Turunnya beberapa hukum syariat. Ajakan dan seruan untuk menyembah Allah telah dimulai sejak di Mekah. Pada saat itu, Rasulullah SAW beserta pengikutnya mendapat banyak siksaan, cacian, dan rintangan dari kafir Quraisy dalam menyebarkan dakwah. Adapun fokus utama dakwah di Mekah adalah pembinaan tauhid dan pengokohan akidah yang lurus pada setiap sanubari manusia dan mensucikan mereka dari berhala-berhala yang telah mereka jadikan Tuhan. Setelah Rasulullah SAW hijrah dan hati pun telah tentram dengan terbentuknya masyarakat Muslim, maka mulailah turun beberapa syariat seperti adzan, pemindahan arah kiblat, puasa, zakat, jihad, dan sebagainya. Barakallahu fika. Ya, 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Itu stressing dakwah beliau adalah kepada tauhid. Bagaimana memurnikan peribadatan itu hanya untuk Allah semata. Dalam menunaikan tugas ini, Nabi kita alaihissalam mendapatkan banyak gangguan yang berakhir dengan hijrahnya beliau alaihissalam. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah, maka kita akan mendapati kebanyakannya adalah ayat-ayat pendek, tapi powerful. Surat-surat pendek yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, meninggalkan segala sesembahan selainnya, menceritakan tentang hari kiamat. Karena apa? Pondasi apabila rapuh
sulit dapat menerima hukum-hukum yang selanjutnya. Seperti pondasi rumah. Kalau pondasinya rapuh, kita bangun dengan bangunan yang tinggi, gak lama roboh. Maka pentingnya dakwah kepada tauhid, agar syariat-syariat yang turun dapat dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Kita kalau baca juz amma yang 90% atau 95% turun di kota Mekah, yang berisi ajakan untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, cerita tentang neraka, cerita tentang surga, cerita tentang kehancuran dunia ini. Berbeda dengan tatkala hijrah, sudah terbentuk masyarakat muslim yang mereka sudah mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah. Tidak lagi dihantui rasa takut terhadap siksaan dan tindasan dari orang-orang musyrikin. Enggak lagi itu ada. Mereka sudah dapat melaksanakan sholat dengan nyaman. Kita tahu syariat sholat itu diturunkan di kota Mekah. Tapi syariat-syariat yang lainnya itu turun setelah Nabi SAW hijrah. Maka kita hendak memahami bagaimana proses turunnya beberapa syariat agar kita dapat pelajaran bahwa ternyata tidak semudah yang kita lakukan sekarang. Artinya mereka mengalami masa sulit dan kita mengalami masa yang sudah sangat nyaman sekali, tapi kita banyak mengeluh dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan.